semuanya. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Yuk, kita siapkan dulu apa yang harus kita pelajari. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya ini ya? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Belajar apa sih sebenarnya? Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi dan pemanfaatan tumbuhan. Apa saja sih yang harus kita pelajari? Yuk, kita lihat. Yang pertama, cara tumbuhan menyesuaikan diri, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa, contoh pemanfaatan tumbuhan, serta bagaimana cara melestarikannya. Apakah di sekitarmu ada tumbuhan yang memiliki ciri khas tertentu? Coba, yuk kita lihat sama-sama. Mungkin di depan rumahmu ada tanaman yang unik. Nah, ini salah satu tanaman unik. Ada pohon bakau dengan akar nafasnya, teratai dengan daun yang lebar. Tumbuhan Venus mempunyai perangkap serangga dalam daunnya. Enceng gondok mempunyai akar yang lebat, batang berongga, dan daun yang berlapis lilin. Yuk kita simak video ini, siapa tahu kalian jadi lebih jelas. Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Setiap makhluk hidup melakukan adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Tujuan utamanya, makhluk hidup beradaptasi adalah mempertahankan hidupnya. Tumbuhan juga beradaptasi loh. Berikut beberapa contoh adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Kantong semar merupakan tumbuhan pemakan serangga. Di dalam kantong semar mengandung enzim pencernaan berguna untuk mencerna serangga. Bunga teratai. Dia mempunyai daun lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan tentunya. Akar yang tertanam kuat di dasar air berfungsi menjaga letak tumbuhan agar tidak terbawa arus. Tumbuhan Venus merupakan tumbuhan insektivora. Drosera hidup di lingkungan yang kering dan miskin hara. Tumbuhan Drosera mendapat asupan makanan dari serangga yang terperangkap oleh gumpalan zat perekat yang dihasilkannya. Kaktus memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air, daun berbentuk duri untuk melindungi tumbuhan dari hama, dan mengurangi penguapan. Akar yang panjang untuk menyerap air dalam tanah. Bagaimana videonya? Sudah jelas kan? Nah, sekarang setelah tadi kita belajar tentang adaptasinya, setelah ini kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan mempertahankan diri atau mempertahankan hidupnya dari mangsa. Pernahkah kalian melihat kaktus? Batang kaktus ditutupi oleh duri-duri yang tajam. Tahukah kamu fungsi duri-duri tersebut? Carilah informasi tentang kaktus. Nanas merupakan salah satu tumbuhan yang melindungi dirinya dengan duri. Salah satu tujuan adaptasi yaitu melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak, berpindah tempat seperti halnya hewan. Yuk kita simak video ini, siapa tahu kalian jadi lebih jelas. Penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Selain melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri untuk melindungi diri sendiri. Hal itu dilakukan agar tumbuhan terhindar dari predator yang akan memakannya. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Melindungi diri dengan mengatukan daun. Ini terjadi pada putri malu.
Daun putri malu mengatup jika disentuh. Mengatupnya putri malu ketika disentuh bertujuan mengelabui lawan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut. Predator putih malu mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak dimakan. Melindungi diri dengan duri. Contohnya nanas, kaktus, bunga mawar, lidah buaya. Melindungi diri dengan getah. Contohnya karet, nangka. Getah pada umumnya terasa lengket jika terkena hewan. Hewan enggan mendekati tumbuhan yang bergetah. Adakah tumbuhan di sekitarmu? Apakah tumbuhan tersebut melakukan adaptasi untuk melindungi diri? Cobalah cari tahu. Ada banyak jenis tumbuhan yang memberikan manfaat bagi manusia. Misalnya, ketika ibu memasak di dapur, pasti memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk membuat sayur. Nah, coba amati kegiatan lainnya, kemudian tuliskan jenis tumbuhan yang dimanfaatkan dalam kegiatan tersebut. Tuliskan juga tujuan pemanfaatan tumbuhan tersebut untuk apa ya. Tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan. Oleh karena itu, tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya pemerintah melindungi tumbuhan adalah menciptakan kawasan konservasi atau pelestarian. Salah satunya hutan lindung. Nah, supaya lebih jelas, kerjakan kegiatan bersama keluargamu di halaman 47 buku teks tematik terpadu 6B. Ikuti langkah kegiatan yang tertera dalam bukumu ya. Selamat mengerjakan!